Pulau Bali sebagai destinasi wisata Indonesia terus bertumbuh, bergeliat, dan senantiasa menebarkan pesona bagi wisatawan global maupun domestik. Salah satu kunci memastikan pariwisata Bali tetap menarik adalah kehandalan infrastruktur dan konektivitas. Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama terus mengalami pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah penumpang, baik wisatawan asing maupun domestik, di mana diharapkan memiliki kapasitas pelayanan hingga 24 juta penumpang di akhir tahun 2025. Angka ini masih akan terus bertumbuh hingga tercapainya kapasitas pengembangan maksimum bandara sebanyak 37,9 juta penumpang di akhir tahun 2034. Perkembangan jumlah wisatawan tak pelak menyebabkan terganggunya akses keluar masuk pergerakan orang dan barang yang mau tidak mau harus direspon dengan seksama. Kemacetan akut sulit dihindarkan, sehingga berdampak pada kenyamanan wisatawan saat datang ke Bali. Belum lagi kemacetan yang menjadi santapan sehari-hari di kawasan kota, Seminyak, dan Canggu menambah problem yang harus segera dipecahkan. Pilihan moda angkutan umum massal yang berbasis kereta ramah lingkungan diharapkan sebagai opsi pemecah masalah yang mutlak harus dilakukan. Namun demikian, budaya dan kearifan lokal Bali dengan nilai luhur yang dihormati dan dikagumi dunia haruslah tetap dijaga sehingga tetap ajag dan lestari. Penyiapan dan pembangunan angkutan massal haruslah bisa selaras dengan hal di atas. Untuk jangka pendek dan menengah, mendesak diperlukan moda angkutan kereta. Hal ini dituangkan dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2024. PT SBDJ melakukan engagement dengan konsultan teknis, bisnis, dan hukum untuk menunjang persiapan proyek. Dan ditunjuk 3 konsultan. BCG, The Boston Consulting Group, memberikan pendampingan dan konsultasi untuk aspek strategi lelang dan bisnis komersial. Arup Internasional, memberikan pendampingan dan konsultasi terkait aspek teknis. WHNSD, William Hendrik dan Siregar, Joyonegoro, memberikan pendampingan, konsultasi dan nasihat dari aspek hukum dan perjanjian kontraktual. Lintasan angkutan massal tersebut akan ditempatkan di bawah tanah atau subway dengan perhentian beberapa stasiun yang menghubungkan wilayah pariwisata padat yaitu Kuta, Seminyak, dan Canggu. Dan untuk jangka panjang, diharapkan fase-fase berikutnya yang dapat menyentuh sentra wisata lainnya seperti Sanur, bahkan hingga ke Ubud. Layanan transit yang terintegrasi di Sentral Parkir Kuta berupa kawasan Transit Oriented Development atau TOD yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung menjadi daya tarik investasi yang kuat. TOD Sentral Parkir akan menjadi pusat kegiatan baru yang dapat menarik berbagai aktivitas ekonomi, rekreasi, konvensi, dan eksibisi dengan kapasitas yang besar, modern, dan dicapai tanpa perlu menggunakan kendaraan pribadi dari berbagai penjuru wilayah Denpasar dan Badung. TOD ini juga akan menjadi penyangga lintas yang ramah lingkungan. Kehadiran moda angkutan massal dan wilayah pengembangannya ini, selain memastikan wilayah mobilitas yang pasti, terukur, dan nyaman, juga akan memberikan kesan kepada wisata global bahwa Bali tetap lestari, namun mampu bertransformasi, memberikan kenyamanan, serta tetap berdaya saing tinggi, menjadi destinasi terunggul dan berkelanjutan, menyambut Indonesia Emas 2045.